Selamat datang kembali di channel Admin Y. Kali ini saya akan berusaha menceritakan tentang Batman Hush. Cerita dimulai ketika waktu hampir tengah malam di Gotham City Shipyard. Terlihat seseorang sedang mencoba membobol sebuah gembok menggunakan asam korosif. Dan dia hanya memiliki sisa waktu sekitar 1 menit 30 detik. Setelah gembok berhasil dibobol, dia langsung berlari masuk ke dalam sebuah ruangan. Terungkap motif tujuan seseorang itu membobol gembok adalah untuk mencari seorang anak laki-laki yang dijadikan sandera. FBI yang juga berada di sekitar lokasi telah memutus daya listrik. Berlanjut ke dalam ruangan, ada beberapa penjahat dengan senjata militer. Mereka adalah Niles Nathan, Tommy Harper, Carlos Valdez, dan Spider Hancock. Mereka semua dilumpuhkan dengan cepat oleh seseorang yang tadi membobol gembok. Terungkaplah sosok seseorang itu adalah Batman. Setelah berhasil melumpuhkan semua penjahat-penjahat itu, Batman mulai menginterogasi salah satu dari mereka, Spider Hancock. Batman menanyakan kepada Spider Hancock di mana lokasi anak itu ditawan. Spider Hancock menjawab tidak tahu, dan Batman tahu kalau dia berbohong. Batman lalu menggunakan metode untuk membuat Spider Hancock mengaku. Batman berhasil menemukan anak laki-laki yang dijadikan tawanan. Batman lalu segera mencoba menyelamatkan anak itu. Batman membuka pintu menggunakan peledak kecil. Sebelum meledakkan pintu itu, Batman menyuruh anak itu untuk menutup telinga. Lalu Batman masuk ke dalam ruangan tempat anak itu ditawan dan mengatakan bahwa dia akan mengeluarkan anak itu dari tempatnya ditawan. Batman lalu memegang tangan anak itu. Dan anak itu bertanya apakah dia Batman. Dan Batman menjawab ya dengan singkat. Waktu tersisa 37 detik. Batman menggendong anak itu dan menembakkan grappling hook ke arah atas dan membawa anak itu keluar. Setelah sampai di luar, anak itu melihat sesuatu di belakang Batman. Terungkap nama anak itu adalah Edward Lamont IV, seorang ahli waris Lamont ke Michael Fortune. Sosok yang dilihat Edward adalah Killer Croc. Seketika, Killer Croc langsung menyerang Batman dan mengatakan bahwa seharusnya Batman tak datang ke tempat itu. Killer Croc juga terlihat membawa sebuah tas berisi uang 10 juta dolar. Dan terjadi pertarungan yang cukup sengit di antara Batman dan Killer Croc. Killer Croc memukul Batman menggunakan tas yang dia bawa. Lalu menghajar Batman menggunakan tangan kosong dan juga mencoba memakan Batman hidup-hidup. Batman menghindari serangan gigitan Killer Croc, lalu menyerundul rahang Killer Croc menggunakan kepalanya dan menendang Killer Croc. Batman juga menyebutkan bahwa penculikan bukanlah modus operandi Killer Croc. Lalu, terlihat tas yang dibawa Killer Croc terjatuh dan terlihat pula sebuah tali dari grappling hook ditembakkan ke arah tas itu. Setelah ditendang oleh Batman, Killer Croc kembali bangkit. Killer Croc lalu mengatakan bahwa tulang Batman akan patah dan darahnya akan memenuhi perutnya. Lalu Killer Croc menyerang Batman dan tas milik Killer Croc terlihat diambil oleh seseorang menggunakan grappling hook. Dalam serangan oleh Killer Croc, Batman menghindar. Dalam menghindari serangan Killer Croc, Batman menaruh alat hypersonic di leher Killer Croc dan itu cukup untuk menyakiti Killer Croc. Selama Killer Croc merasa kesakitan akibat serangan Batman menggunakan hypersonic, Batman menendangnya, lalu melemparkan rantai dan mengikat Killer Croc menggunakan rantai, dan Killer Croc pun takluk. Sesaat setelah mengalahkan Killer Croc, FBI datang. FBI mengatakan kepada Batman bahwa mereka akan menangani sisanya. Batman mengatakan bahwa ini adalah kotanya. FBI mengatakan bahwa Batman berhasil menyelamatkan anak laki-laki itu. Namun kemana uang itu? Batman lalu mengaktifkan sensor panas pada topengnya. Dia menduga bahwa uang itu dicuri oleh seseorang selama pertarungannya melawan Killer Croc. FBI mengatakan tidak mungkin karena tidak ada yang menembus perimeter mereka. Namun sensor panas pada topeng Batman mengatakan hal yang berbeda. Batman melihat seseorang membawa tas itu. Batman kembali menembakkan grappling hook miliknya dan dia mencoba mengejar pencuri uang itu. Terungkap bahwa pencuri itu adalah Catwoman. Batman terus mengejarnya, melompat dari gedung ke gedung menggunakan grappling hooknya untuk mengejar Catwoman.
Di tengah pengejaran Catwoman, Batrobe milik Batman terputus. Batrobe itu bukan terputus tanpa sengaja, melainkan ada seseorang yang sengaja memutusnya, dan Batman pun terjatuh. Saat Batman terjatuh, dia mencoba berpegangan ke sebuah patung yang ada di atas gedung. Namun patung itu tidak kuat dan hancur. Lengannya patah dan badannya mulai mengkhianatinya. Batman terjatuh di daerah kumuh Gotham City dan kesadarannya mulai menghilang. Di tempatnya terjatuh, ada beberapa preman yang melihatnya. Beralih ke Catwoman, dia tiba di Gotham Tower Apartments. Terlihat dia akan menemui seseorang. Dia memegang tas berisi uang tebusan itu lalu membukanya. Terungkap sosok yang ditemui Catwoman adalah Poison Ivy. Poison Ivy meminta Catwoman untuk menyerahkan tas berisi uang itu kepadanya. Poison Ivy mengatakan kepada Catwoman bahwa tak ada yang bisa menolaknya, baik itu pria maupun wanita. Dan Catwoman pun menyerahkan tas berisi uang itu kepada Poison Ivy. Berpindah ke tempat di mana Batman jatuh, Batman tak bisa merespon. Oracle melalui saluran aman radio mencoba menghubungi Batman, bertanya apakah Batman baik-baik saja. Namun Batman tak mampu merespon sedikit pun pertanyaan dari Oracle. Batman berhasil menekan sinyal peringatan untuk memberitahu Oracle. Oracle melalui radio mencoba mencari pertolongan dan mengucapkan kode "The Blackbird is down". Beberapa preman di tempat Batman terjatuh mulai mengerubungi Batman. Mereka mencoba menyerang Batman, mencoba membuka topeng Batman dan melihat siapa di balik topeng itu. Ketika salah seorang dari preman itu mulai mencoba menyerang Batman, kostum Batman mencoba memberikan perlindungan dari serangan. Kostum Batman mengeluarkan gas dan serangan listrik untuk melindungi siapa di balik topeng Batman. Seperti yang kita tahu, Batman selalu punya teknologi canggih di balik kostumnya. Saat seorang preman akan mulai menembak kepala Batman dan tak peduli Batman itu manusia atau bukan, bantuan untuk Batman telah tiba dan dia adalah Huntress. Huntress datang untuk membantu Batman keluar dari situasi di mana kondisi Batman saat ini sedang sangat gawat. Dengan keahlian bertarungnya, Huntress menghajar satu persatu preman-preman itu tanpa ampun. Huntress terus menghajar preman-preman itu sampai mereka semua tumbang tak tersisa. Setelah Huntress berhasil mengalahkan semua preman-preman itu, bantuan lain untuk Batman datang, yaitu Batmobile. Huntress segera membawa Batman untuk membaringkannya di dalam Batmobile. Setelah semuanya selesai, Batmobile membawa Batman pergi. Di atas gedung, di tempat Batman terjatuh dan dibawa pergi Batmobile, terlihat seorang pria melihat ke arah Batman. Dia mengenakan topeng mirip mumi. Kemudian cerita beralih kepada Poison Ivy. Poison Ivy terlihat bertemu dengan seseorang yang misterius. Dia lalu memberikan tas berisi uang yang dia dapatkan dari Catwoman kepada seseorang yang misterius itu. Cerita beralih ke Batcave, markas rahasia Batman. Alfred, pelayan setia Batman, mencoba menangani kondisi Batman atau Bruce Wayne saat ini. Jika kalian ingin tahu asal-usul Batman, linknya sudah saya cantumkan di deskripsi. Alfred merasa takut dengan ilmu medis yang dimilikinya tidak mampu menyelamatkan Bruce. Bruce Wayne dalam kondisi sekaratnya memberikan respon dengan kode Morse. Dia meminta Alfred untuk membawanya kepada Thomas Elliot. Sementara itu, media televisi dan surat kabar memberitakan Bruce Wayne mengalami insiden kecelakaan mobil. Semua berita ini bertujuan untuk menutupi identitas rahasia Bruce Wayne. Media juga memberitakan bahwa Dr. Thomas Elliot yang akan menangani operasi Bruce Wayne. Di ruang operasi, Bruce Wayne sudah siap dioperasi. Bruce lalu mengalami kilasan masa kecilnya saat bersama Dr. Thomas Elliot. Bruce Wayne dan Dr. Thomas Elliot adalah teman lama. Dalam kilasan masa kecil Bruce, mereka berdua bermain catur dan Bruce kalah dari Thomas Elliot. Operasi Bruce Wayne telah selesai dan berhasil. Media juga memberitakan bahwa Bruce Wayne berhasil selamat dari maut. Dan kini Bruce Wayne sedang dalam tahap pemulihan. Setelah pulih dari operasinya, Bruce kembali mengenakan kostum Batman-nya lalu menuju Arkham Asylum untuk menemui Killer Croc. Setelah pertarungan Batman dan Killer Croc di Gotham City Shipyard,
Killer Croc dijebloskan ke dalam penjara Arkham Asylum. Batman bertanya kepada Killer Croc, apa yang akan dilakukan Killer Croc dengan uang 10 juta dolar. Killer Croc menjawab dengan keluarkan dia dan dia akan menunjukkannya kepada Batman. Killer Croc marah karena Batman membalikkan badannya. Dia semakin marah dan semakin marah. Dia mengatakan bahwa uang itu miliknya sambil memukul sel kaca yang mengurungnya. Killer Croc semakin marah. Dia lalu memukul sel kacanya hingga pecah. Keamanan penjara menodongkan senjata kepada Killer Croc lalu menembaknya. Namun itu semua tidak mempan. Killer Croc mengancam akan membunuh Batman. Batman lalu meninju wajah Killer Croc dan mengatakan bahwa Killer Croc tak akan menyakiti siapapun. Killer Croc lalu mencengkram leher Batman dan melemparkannya kepada para petugas yang mencoba menyerangnya. Killer Croc lalu kabur dari Arkham Asylum. Amanda Waller muncul. Amanda Waller mengatakan kepada Batman bahwa dia tak menyukai semua ini. Batman membalas dengan mengatakan bahwa dia tak menyukai Waller. Amanda Waller tak peduli. Dia mengatakan bahwa kehadirannya di situ tidak untuk disukai. Waller juga mengatakan kepada Batman bahwa dia tak perlu mengingatkannya tentang ayah dari anak laki-laki yang diculik oleh Killer Croc adalah teman pribadi presiden. Waller lalu memberi waktu sampai tengah malam kepada Batman untuk menangkap Killer Croc. Batman berangkat untuk mengejar Killer Croc menggunakan Batmobile. Lalu Alfred menghubungi Batman bahwa ada mobil yang menuju Wayne Manor dan bertanya kepada Batman apakah kita menerima tamu. Di Wayne Manor, hujan turun dengan derasnya. Sebuah mobil datang dan parkir di halaman Wayne Manor. Oracle mendeteksi mobil itu berasal dari Philadelphia milik Dr. Thomas Elliot. Elliot keluar dari mobil sambil memegang payungnya. Alfred membukakan pintu lalu menemui Dr. Thomas Elliot. Mereka sedikit berbincang-bincang di depan pintu Wayne Manor. Thomas Elliot mengatakan bahwa dia ingin mengecek pasiennya, Bruce Wayne. Namun Alfred mengatakan bahwa Bruce Wayne sedang tidak ada di rumah dan sedang keluar untuk mencari wanita. Sebelum pergi meninggalkan Wayne Manor, Thomas Elliot menyampaikan pesan untuk Bruce kepada Alfred bahwa Bruce memainkan permainan berbahaya. Beralih ke kilasan masa lalu atau masa kecil Thomas Elliot di depan pintu Wayne Manor. Hujan deras mengguyur Wayne Manor. Thomas Elliot kecil basah kuyup berdiri di hadapan Alfred yang membukakan pintu untuknya. Thomas kecil bertanya kepada Alfred, apakah dia bisa berbicara dengan Bruce? Bruce menuruni tangga lalu menemui Thomas. Bruce bertanya kepada Thomas apa yang sedang dia lakukan di tengah hujan. Thomas menjawab dengan sedih bahwa telah terjadi kecelakaan yang melibatkan ayah dan ibunya. Thomas Wayne sebagai dokter yang menangani kecelakaan tersebut mengatakan bahwa ibu Thomas Elliot akan baik-baik saja. Namun tidak dengan ayah Thomas Elliot. Thomas Elliot yang marah lalu memukul Bruce di depan ayahnya. Kembali ke masa kini, hampir tengah malam, Batmobile melaju dengan kencang di jalanan kota Gotham untuk mengejar Killer Croc. Batman di dalam Batmobile berkomunikasi dengan Oracle melalui radio mengatakan bahwa Killer Croc menginginkan uang 10 juta dolar itu. Saat sedang melaju dengan kencang, tiba-tiba ban Batmobile ditembak. Bannya hancur dan Batmobile mengalami kecelakaan. Batmobile lalu terbalik. Oracle mencoba berkomunikasi dengan Batman, namun Batman tak menjawab. Tiba-tiba, tangan Batman terlihat meninju kaca Batmobile. Batman pun selamat. Di tempat lain, terlihat Killer Croc yang sedang memanjat gedung. Di atas gedung yang dipanjatnya, Killer Croc bertemu dengan Catwoman. Saat Killer Croc bertemu dengan Catwoman, dia mengatakan bahwa dia menginginkan uangnya. Catwoman mencoba menjelaskan semuanya kepada Killer Croc, bahwa itu semua adalah ulah Poison Ivy. Catwoman juga mengatakan bahwa mereka berdua dijebak oleh Poison Ivy. Poison Ivy menggunakan Catwoman untuk mencuri uang itu. Lalu, Killer Croc bersiap membunuh Catwoman. Tiba-tiba, Batman datang menyerang Killer Croc. Batman menggunakan Batrobe untuk mengikat mulut Killer Croc. Batman mengatakan kepada Catwoman untuk pergi.
Batman membawa Killer Croc keluar. Batman mencoba berkomunikasi dengan Killer Croc. Dia mengatakan bahwa ada seseorang yang mencoba memainkan Killer Croc, Batman, Catwoman, dan bahkan mungkin Poison Ivy. Maka dari itu, Killer Croc harus percaya kepada Batman. Killer Croc pun menjawab Batman bahwa uang itu akan digunakan untuk menyembuhkan dirinya. Tiba-tiba FBI datang untuk menangkap Killer Croc. Killer Croc marah dan mengatakan bahwa dia seharusnya tidak percaya kepada Batman dan dia akan membunuh Batman karena telah membohonginya. Killer Croc melompat ke arah Batman untuk menyerang Batman. Batman lalu meninju Killer Croc. Tiba-tiba helikopter FBI menyerang Killer Croc. Killer Croc lalu melompat ke arah helikopter FBI. Dia mengatakan akan membunuh mereka semua. Saat melompat ke arah helikopter FBI, tiba-tiba Killer Croc dijaring oleh salah satu helikopter FBI dan Killer Croc pun tertangkap. Batman hanya terdiam tak bisa berbuat apa-apa. Di atas sebuah gedung bernama Robbins, seorang pria terlihat dan mengatakan, "All men by nature desire knowledge." Batman menghabiskan 6 malam berikutnya mencari petunjuk untuk investigasinya. Dimanapun mereka mengurung Killer Croc, Batman tak bisa menemukannya. Batman terus memikirkan tatapan mata Killer Croc sebelum dia ditangkap. Tiba-tiba dari kejauhan ada yang melihat Batman. Dia adalah Catwoman. Catwoman mengatakan bahwa dia menemukan Poison Ivy. Catwoman lalu melompat ke hadapan Batman. Batman menjawab bahwa dia diberitahu oleh sumbernya jika Poison Ivy telah berpindah. Catwoman mengatakan bahwa Poison Ivy berada di Metropolis. Catwoman mengatakan bahwa Batman telah menolongnya selama bertahun-tahun dan itu lebih dari sekali. Batman lalu berciuman dengan Catwoman. Dalam benaknya, Batman berkata bahwa pada dasarnya penjahat adalah makhluk pengecut dan percaya akan tahayul. Untuk menanamkan rasa takut di hati mereka, Bruce Wayne menjadi kelelawar dan monster di malam hari. Dan dengan melakukan itu, apakah aku justru menjadi sesuatu yang menjadi ciri semua monster? Itulah tadi sedikit cerita tentang Batman Hush bagian pertama. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share channel ini dan channel Marvel Universe Indonesia. Kalian juga bisa memberikan dukungan dan request pembahasan melalui Saweria. Link ada di deskripsi. Sampai berjumpa kembali dalam video berikutnya. Terima kasih.